alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Jamaah sholat subuh, begitu banyak yang Allah berikan nikmat secara cuma-cuma kepada kita. Ini menjadi bentuk kesyukuran untuk kita semua, terutama terhadap nikmat-nikmat seperti nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat masih diberikan kenyamanan dalam melakukan ketaatan. Itu termasuk nikmat yang agung yang tidak semua orang bisa merasakan seperti ini. Jamaah subuh rahimakumullah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini kita masih berada di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, atau di bulan Rabiul Awal, tanggal 19 Rabiul Awal. Kita sering-sering dan perbanyak sholawat kepada beliau, lebih-lebihnya ketika di bulan Syawal. Banyak sholawat. Semoga dengan banyaknya sholawat kita, Allah mudahkan, Allah berikan nanti, ya, syafaat Nabi Muhammad kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah subhanallah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita dengan muslim kita. Alhamdulillah kita masih di pasal yang kelima, faslul khamis, yang berkenaan tentang al-adabi ma'an nafsi, adab terhadap diri sendiri. Beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas ada beberapa, ya, tata cara untuk mensucikan diri. Di antaranya adalah yang pertama taubah, ya, taubah. Taubah itu taubat. Apa itu taubat? Ada yang tahu? Mana sudah dijelaskan apa itu taubat? Ya, taubat itu adalah berhenti melaksanakan dosa, kemudian menyesali dosa yang pernah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Atau secara ringkasnya, taubat itu artinya kembali, ya, kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, ya. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah artinya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dipantau, ya, seakan selalu diawasi CCTV, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, ya, hari ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian yang selanjutnya kata penulis adalah muhasabah. Apa? Muhasabah. Apa itu muhasabah?
annahu lamma kana al-muslimu 'amilan fi hadhihi al-hayati laila dahara 'ala ma yusqiduhu fi daril akhirah. Muhasabah itu tatkala seorang muslim melakukan amalan siang dan malam untuk mendapatkan yusa'iduhu, mendapatkan kebahagiaan di daril akhirah, ya, di akhirat, wa yu'anhimuhu likaramatiha, dan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, wa ridwanillahi fiha, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat juga. Wa kanatid dunya hiya mawsima amalihi, dan adapun dunia adalah tempat beramalnya. Jadi kalau mau dapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, kemudian mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat kita beramal, ya, untuk akhirat. Ya, di akhirat ada tempat kita memanen. Sekarang perbanyak amal. Mumpung masih di dunia, jadi kalau sudah dipanggil, ya, dicabut nyawanya, tidak bisa beramal lagi, ya, sia-sia, ya, tidak bisa beramal lagi. Kemudian mu'allif melanjutkan, kana alaihi an yanzura ila faraidi al-wajibati alaihi kanzal tajiri ila rasul malihi, ya. Adapun, ya, seorang muslim seharusnya memandang, memandang sesuatu yang wajib, amalan-amalan yang wajib seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, berzakat. Ini amalan-amalan wajib dipandang seperti sebuah modal dalam perdagangan. Amalan-amalan wajib yang kita lakukan diibaratkan sebuah modal dalam berdagang. Kemudian wajib surah ila nawafili nazarat tajiri ila zaidati ala rasul mali. Kemudian melihat sesuatu amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, ya, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat duha, sholat tahajud. Ini diibaratkan, diumpamakan seperti keuntungan dalam perdagangan. Jadi yang wajib diibaratkan sebagai modal, yang sunnah diibaratkan seperti keuntungan. Ya, kita bayangkan kalau ada orang berdagang, tentu kalau mau berdagang harus punya modal, ya, harus punya modal dulu. Apa modalnya? Nah, kalau diumpamakan di sini modalnya adalah amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Bagaimana kita mau beruntung dalam perdagangan kalau kita tidak punya modal, atau modalnya berkurang? Dia tidak melakukan, tidak sholat, meninggalkan sholat, maka otomatis dia akan rugi. Nah, modalnya berkurang. Kemudian kalau mau beruntung dalam perdagangan, maka ibaratnya, ya, seperti perdagangan, maka lakukan amalan sunnah. Ini diibaratkan keuntungan oleh penulis kitab ini. Jadi amalan-amalan sunnah itu bonus untung. Ya. Kalau kita sholat sunnah, ya, maka kita beruntung. Makanya sunnah itu definisinya bukan hanya sekedar kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kita kerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi, itu yang pas. Kalau
Kemudian mu'allif melanjutkan, wa yadkhulu ilal ma'asi wal dzunubi kal khasarati fit wa yadkhulu ilal ma'asi wal dzunubi kal khasarati fit tijarati. Kemudian kita itu memandang suatu maksiat dan dosa seperti kerugian dalam berdagang. Kalau kita melakukan maksiat atau dosa, maka itu seperti orang yang rugi dalam berdagang. Kalau kita melakukan dosa, kemudian penulis melanjutkan, summa yakhluwa bi nafsihi sa'atan min akhir kulli yawm. Kemudian dia menyendiri di setiap penghujung hari. Yuhasibu nafsahu fiha ala amal yawmi. Kemudian dia mengintrospeksi diri, menghitung-hitung amal perbuatan yang dia lakukan pada hari itu. Itu muhasabah, ya. Menyendiri di penghujung hari, kemudian menghitung-hitung hari ini saya sudah melakukan amalan apa. Ya, muhasabah itu tidak harus menunggu 1 tahun. Ya, muhasabah itu tidak harus menunggu 1 tahun, nunggu tahun baru Hijriah, nunggu tahun baru Masehi baru adakan istighosah muhasabah bersama. Tidak begitu. Muhasabah itu kalau bisa dilakukan setiap hari. Nah, ini dicontohkan oleh para salafus saleh terdahulu. Nanti ada yang dijelaskan di kitab. Kemudian, ya setelah menyendiri melakukan muhasabah di penghujung hari, maka yang dilakukan seorang muslim seharusnya fa'in ro'a naqasan fi faraidi la maha wadahmuha. Apabila dia melihat ada yang kurang dalam sesuatu perkara yang wajib, contohnya dia meninggalkan sholat ataupun dia puasanya bolong, maka dia mencela dirinya. Kemudian wa qama ila jabrihi fi hali fa in kana mimma yuqadha. Kemudian dia langsung berdiri, kemudian dia berusaha untuk menutup, mengganti amalan wajib yang dia tinggalkan itu. Kalau masih bisa dikodok, dia kodok, dia ganti. Kalau tidak bisa dikodok, walaupun namun Allah yakbo jabaramu bi'ikfari minat nawafil. Kalau nggak bisa dikodok, dia memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi misalkan kalau dia meninggalkan sesuatu perkara yang wajib, dan perkara yang wajib itu tidak bisa dikodok, tidak bisa diganti, maka cara menutupinya adalah dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Memperbanyak amalan-amalan sunnah untuk menutupi. Kalau tidak bisa dikodok, diganti. Kalau masih bisa diganti, maka harus diganti. Kemudian fa'ika min wa in ra'a naqasan fi nawafili awaman naqisa wajabahu. Dan jika dia melihat kekurangan dalam amalan-amalan nawafilnya, dalam amalan-amalan sunnah yang dia tinggalkan, maka dia bersegera untuk menutupi amalan-amalan yang kurang. Wa in ra'a khasaratan bi'irtikabin minan nahi istaghfara wa nadima wa anaba wa
amila min khairin ma yarahu muslihan lima afsada. Kemudian jika dia melihat kerusakan dalam amalnya karena perbuatan yang terlarang, karena maksiat yang dia lakukan, maka dia segera beristighfar. Maka kita harus segera beristighfar. Kalau kita melakukan sebuah maksiat atau pelanggaran syariat, maka kita segera beristighfar, kemudian bertobat kepada Allah dan segera melakukan amal soleh ya, untuk menutupi ya, keburukan maksiat yang kita lakukan tersebut. Ya, di sini wa amila min khairin ma yarahu muslihan lima afsada, maka bersegera melakukan amal soleh untuk memperbaiki amalan yang rusak ya, amalan yang rusak tersebut. Hadza huwa maradun, inilah gambaran minal muhasabati li nafsi. Ini yang disebutkan tadi adalah semua gambaran daripada muhasabah diri ya. Wa hiya ihdatu turuki islamiha ya, ini adalah langkah turuki, langkah atau jalan turuki islamiha, jalan melangkah untuk memperbaiki diri, wa ta'dibiha, dan untuk mendidik diri, wa tazkiyatiha, dan untuk mensucikan diri, wa tadhhiriha, dan untuk membersihkan diri, wa adalluha ma yati. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini sering kita dengar ketika khutbah Jumat dibacakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Siapkan bekal untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan menyiapkan bekal. Wa taqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sehingga Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Fayaqulu wal tanzur nafsun huwa amrun bil muhasabah. Kemudian penulis mengatakan bahwa wal tanzur nafsun itu adalah amrun bil muhasabah, adalah perintah untuk bermuhasabah, untuk menyiapkan, menghitung apa yang selama ini kita persiapkan untuk akhirat kita. Selama hidup kita untuk hari ini, apa yang kita sudah persiapkan untuk bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qala ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, inni la atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi yawmi mi'ata marrah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku bertobat dan meminta ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Nabi maksud dari dosa yang dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, surganya sudah dijamin, bertobat dan meminta ampun, beristighfar kepada Allah minimal sehari itu 100 kali. Nah, bagaimana kita ini? Kita yang belum jelas surganya, yang malas-malas beristighfar, istighfar dan malas. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuzanu.
hisablah diri kalian sebelum ditimbang. Jadi ini sudah masyhur perkataan dari Umar bin Khattab yang mengatakan di riwayat lain, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang nanti di akhirat. Timbang-timbang dulu. Kalau kita menimbangnya di dunia masih bisa diperbaiki. Oh, ini timbangan kebaikan saya masih kurang berat, tambah lagi kebaikan. Kalau nanti kalau sudah di akhirat ditimbang, tidak bisa diperbaiki sudah. Kalau memang dosa lebih berat, siap-siap dimasukkan ke neraka. Kalau masih dunia hitung-hitung dari sekarang bisa kita hitung. Setiap sore hari ini saya melakukan kebaikan apa? Saya sering coba, beberapa kali saya coba ke anak SD, kumpulkan, tanya satu-satu. Hari ini coba sebutkan satu keburukan yang kamu lakukan hari ini. Tidak ada Ustaz, saya tidak pernah melakukan keburukan hari ini. Kata temannya, belum Ustaz, tadi dia sentuh telinga saya. Ditanya keburukan, tidak tahu. Suruh sebutkan, coba sebutkan satu kebaikan yang kamu lakukan hari ini. Oh, saya tadi traktir teman saya. Oh, kalau disuruh sebut kebaikan, disebut semua. Kalau disebutkan, suruh sebut keburukan, lupa. Tidak tahu, tidak sadar diri kalau dia melakukan keburukan. Nah, itulah manusia yang selalu ingat kebaikan-kebaikannya saja. Keburukan yang pernah dilakukan dilupakan begitu saja. Seharusnya harus selalu ingat itu keburukan supaya kita tidak merasa baik, tidak merasa baik, supaya kita selalu senantiasa bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kemudian di sini penulis menjelaskan beberapa contoh muhasabah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh zaman dahulu. Wa kana radhiyallahu anhu idza janna 'alaihi al-lail. Ini sahabat Umar apabila datang malam, apabila malam hari sudah tiba, ya, dia beribu qadamaihi bid darati. Sahabat Umar itu kalau sudah mulai malam, dia mengambil tongkatnya, dia kemudian memukulkan kakinya, dipukul kakinya. Walaupun di nafsi, kemudian dia berkata pada dirinya, "Mada amiltu yaum, mada amiltu yaum." Apa yang kamu lakukan hari ini? Dia pukul kakinya. Kamu ngapain aja hari ini? Ada yang seperti itu. Ini bentuk muhasabah yang dilakukan oleh sahabat Umar. Kemudian Abu Talha radhiyallahu anhu, lima syarratu hadiqatu an salatihi kharaja minha sadaqatullah ta'ala falam yakun hadha minhu illa muhasabatu nafsi. Sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, kalau dia disibukkan dengan keburukan, tahu melanggar lagi, dihukum lagi, berjanji lagi. Jangan seperti itu. Itu namanya obat sambal, obat sambal, obatan nasuha, yang benar-benar obat yang sesungguhnya. Kemudian hakada as-salihuna min hadhihi al-ummah yuhasibuna anfusahum an tafarratiha. Inilah kisah orang-orang soleh zaman dahulu, ya. Cara-caranya bermuhasabah terhadap diri mereka sendiri. Ya, kalau melakukan ketaatan dia mencela dirinya. Wa yadumunaha, dia mencela dirinya. Wa yulzimuha laha at-taqwa. Kemudian dia berazam dalam dirinya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, menjaga ketakwaan,
senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil hawa amalan biqaulihi ta'ala. Dan dia mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga hiyal ma'wa, tempat tinggalnya. Jadi kalau kita bisa menahan hawa nafsu, maka Allah siapkan tempat tinggal kita di surga kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang al-mujahadah. Tadi kita sudah membahas tentang muhasabah. Kemudian adab selanjutnya terhadap diri sendiri adalah tentang mujahadah. Apa itu mujahadah? Coba dijelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.